jangan sekali-kali, tolonglah jangan dipukul rata. Jika ingin kita ini membetulkan sebuah sudut pandang masyarakat, maka kita harus mulai dulu Bang dari diri kita sendiri. Kita betulkan dulu bagaimana adab kita, bagaimana perilaku kita untuk bisa ditiru sebagai panutan. Bang Marcel, salam sekali lagi, salam dari Kalimantan Barat. Nah, jika ingin ke sini membuktikan bahwa dukun, tidak semua dukun itu jelek ya, silahkan datang ke Kalimantan Barat. Nanti bisa kita lakukan penjadwalan untuk ketemu Pak Dukun yang banyak baik-baik. Nah, mungkin Bang Marcel hidup di Jakarta sumpek ngelihat banyak oknum-oknum dukun yang memanfaatkan itu. Nah, sehingga memiliki pikiran yang negatif terhadap dukun. Maka dikatakan dengan Bang Marcel dalam sebuah kontennya tadi, dukun itu kalau tidak penipu ya cabul. Nah, ini sangat kejam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk para sahabat-sahabat semua, para subscriber yang berada di channel Modus. Malam hari ini temanya agak sedikit berbeda, tapi masih berhubungan dengan modus-modus penipuan ya. Nah, terutama praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum para dukun ya, dalam tanda kutip ya, dukun dalam tanda kutip, yang memanfaatkan keawaman daripada masyarakat, khususnya yang berada di masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis. Jadi sekali lagi ada oknum dukun yang memanfaatkan. Nah, termasuk di channel Modus ini saya juga sudah upload ya, pernah upload, dimana oknum dukun tersebut bahkan itu penipu ya, mengatasnamakan oknum dukun bisa melakukan penggandaan uang. Nah, kali ini tema kita lebih ke menyoroti yang sedang viral sekarang, yaitu perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab. Nah, ini sangat menarik sekali para sahabat. Nah, sambil merokok ya, biar agak santai. Nah, jadi saya setelah melihat di dalam tayangan YouTube maupun di Facebook tentang perseteruan dua orang ini, memiliki sudut pandang yang agak berbeda ya dengan yang lain. Nah, dimana saya melihat, nah, untuk si pesulap merah atau yang biasa dipanggil Marcel ya, atau Bang Marcel atau Dek Marcel lah, saya tidak tahu siapa tua antara saya dengan beliau ya, yang jelasnya biasa dipanggil pesulap merah. Nah, melakukan upaya-upaya pembuktian dengan misi untuk membongkar bagaimana upaya-upaya yang dilakukan ini adalah untuk membongkar kedok-kedok oknum para dukun ya. Sekali lagi, oknum para dukun yang menyalahgunakan untuk melakukan ritual guna mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Nah, dalam konten-kontennya saya juga baru melihat, sebelum-sebelumnya saya tidak pernah melihat. Nah, setelah saya lihat, oh bagus ini si Bang Marcel ini melakukan misi yang bagus gitu ya. Intinya untuk membongkar, memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai kita tertipu terhadap trik-trik para oknum dukun yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Bang Marcel ini baik? Ya, kalau saya menjawab, saya objektif, ini ada baik dan ada buruk ya. Nah, kalau tujuannya untuk edukasi itu baik. Nah, akan tetapi kalau sesuatu yang baik dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik atau kurang bijaksana, ini barangkali akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Nah,
saya sendiri juga mengamati di beberapa kontennya Bang Marcel. Ini saya baru ya, saya karena ada yang lagi viral kan, jadi saya baru masuk kan, saya melihat selama beberapa hari, saya belum mau komen kan, jadi saya ini harus mengamati dulu kayak apa kan. Nah ternyata sekilas memang apa yang dilakukan Bang Marcel ini walaupun tujuannya baik, namun menurut saya pribadi ada hal-hal ya secara attitude yang memang kurang pas di mata saya dan mungkin secara umum oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah dari sisi etika ataupun attitude tadi. Nah, yang mana ini kaitannya kita melakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, tidak dengan misalnya terkesan agak sombong misalnya kan, ataupun dengan cara untuk lebih menghormati kepada yang lebih tua atau sesama. Nah, ini barangkali akan lebih baik dilakukan dan akan lebih mengena dan akan lebih menimbulkan simpati bagi masyarakat secara umum maupun kepada oknum-oknum yang dikatakan dukun palsu tersebut. Nah, mungkin itu poinnya yang perlu digarisbawahi. Jadi satu hal bahwa niat baik kita harus dibarengi juga dengan cara-cara yang baik. Nah, walaupun dengan cara yang baik, kadang-kadang juga belum tentu penerimaannya juga baik oleh masyarakat. Tapi paling tidak kita sudah berupaya untuk melakukan cara yang baik. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi sekali lagi saya mendukung upaya yang dilakukan oleh Bang Marcel guna membongkar ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi tolong lakukan dengan cara yang lebih santun, lebih bijaksana, di mana masyarakat Indonesia pada umumnya ini masih menganut melihat ataupun melihat bagaimana tindak tanduk kita. Nah, kalau kita melakukan tindak tanduk ini gerasa gerusu ataupun dengan cara yang agak berlebihan, kadang-kadang masyarakat kita ini melihatnya justru wah ini tidak menimbulkan simpati, intinya seperti itu. Nah, jadi saya minta seperti itulah kepada Bang Marcel beserta timnya ya. Saya sangat mendukung sekali karena juga memang channel saya ini salah satunya membongkar modus-modus penipuan walaupun tidak fokus kepada apa yang dilakukan oleh Bang Marcel tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ada agak prihatin ya dengan kontennya Bang Marcel yang mungkin Bang Marcel khilaf barangkali ya. Dalam salah satu video saya ada nonton ya, sedikit statement, tapi saya coba melihat jangan sampai saya salah kan. Nah, saya melihat secara utuh walaupun ketika dalam potongan itu menimbulkan tafsiran yang agak kejam menurut saya, yaitu kata-kata Bang Marcel yang mengatakan bahwa dukun itu kalau tidak penipu ya cabul. Nah, itu kata-kata yang menurut saya sangat kejam sekali. Jadi begini Bang Marcel, kalau memang mau melakukan pembongkaran terhadap oknum dukun, jangan menjurus kepada penghinaan profesi lah. Ini saya menganggapnya lebih mengarah kepada penghinaan profesi karena menyebutnya dukun kalau tidak cabul ya tukang tipu. Nah, ini kan pukul rata kayak gitu kan. Jadi saya menganggapnya ini pukul rata. Nah, apakah saya salah melihat substansi dari apa yang Bang Marcel katakan? Tapi kata-kata ini kalau bisa cari yang lebih pas, cari kata-kata yang lebih bijaksana, yang lebih arif dengan memakai kata misalnya oknum. Nah, gitu ya, oknum dukun palsu misalnya kan, oknum dukun jelek. Nah, ini kalau tidak penipu ya cabul. Nah, kayak gitu itu akan lebih bijaksana. Karena begini Bang, dukun itu dari sebelum kita ada, dari sebelum zaman modern ini ada, dari zaman dulu juga dukun ini dipakai ya, ini istilah tradisional ya untuk dukun ya. Kalau di Kalimantan tempat kami itu dukun kampung. Nah, dukun kampung memiliki peran yang sangat besar ya.
Nah, saya contohkan di sini di Kalimantan, misalnya pada bulan lalu tanggal 25 Juni itu ada acara Semah Laut, di mana acara Semah Laut ini dipimpin oleh 7 orang dukun dan 1 ketua dukun yang sangat dituakan. Nah, dia disebut sebagai seorang dukun ya. Ketua dukun ini disebut seorang dukun, namanya Pak Sudirman. Nah, dalam keseharian beliau, kalau Bang Marcel mengikuti bagaimana kehidupan beliau sehari-hari, ini sangat jauh dengan apa yang Bang Marcel katakan bahwa dukun itu kalau tidak penipu ya cabul. Nah, mungkin Bang Marcel akan melihat bagaimana kehidupan dukun yang sejati. Nah, salah satunya di tempat kami di Kalimantan. Maka salam saya untuk Bang Marcel. Jika mau melihat dukun yang sejati, salah satunya ada di Kalimantan, di tempat kami ya. Di Kalimantan Barat, di Pulau Karimata, ini ada. Dan di tempat-tempat lain saya yakin juga ada, banyak sekali di Indonesia ini. Tapi saya bilang dengan Bang Marcel, ayo kalau memang mau membuktikan bahwa dukun ini tidak semuanya seperti itu, boleh tempat saya. Nanti saya ajak bagaimana melihat kehidupan Pak Dukun ini tadi. Dalam keseharian beliau melayani masyarakat, orang minta doa, dan doanya pun tidak dengan doa-doa meminta kepada selain daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Doanya tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta disembuhkan, tapi memang sebutan dukun itu adalah sebutan tradisi. Nah, beliau pun juga tidak ada tarik dan tidak pernah meminta sekalipun. Nah, kebetulan saya juga pernah garap film dokumenter ya tentang praktek spiritual yang ada di daerah, termasuk juga yang Semah Laut. Nah, jadi saya tahu persis bagaimana kehidupan mereka sangat sederhana, tidak memiliki motif ekonomi, tidak memiliki motif kekuasaan ya, bergelimang harta. Nah, mungkin Bang Marcel hidup di Jakarta sumpek ngelihat banyak oknum-oknum dukun yang memanfaatkan itu. Nah, sehingga memiliki pikiran yang negatif terhadap dukun. Maka dikatakan dengan Bang Marcel dalam sebuah kontennya tadi, dukun itu kalau tidak penipu ya cabul. Nah, ini sangat kejam sekali. Makanya kalau mau tahu, nah salam dari saya, orang Kalimantan, asli orang Kalimantan, saya lahir di Kalimantan ya. Nah, ayo boleh nanti kita sama-sama ketika ada acara ritual-ritual tertentu di sini ya. Nah, di sini tuh tiap tahun Bang ada ritual Semah Laut, ya kan, ada acara mandi safar, ada acara nyapa tahun, ada acara sedekah bumi dan lain-lain. Itu memerlukan Pak Dukun itu tadi. Nah, ini baru dukun ini. Nah, belum kita bicara dukun yang lain-lain, dukun urut, dukun patah tulang, dukun bayi dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali profesi dukun yang dalam tanda kutip masih baik, banyak yang masih baik dan mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara tanpa pamrih sedikit pun, seikhlasnya diberi orang. Ini di sini masih banyak kayak gitu Bang Marcel. Jadi jangan sekali-kali, tolonglah jangan dipukul rata. Jika ingin kita ini membetulkan sebuah sudut pandang masyarakat, maka kita harus mulai dulu Bang dari diri kita sendiri. Kita betulkan dulu bagaimana adab kita, bagaimana perilaku kita untuk bisa ditiru sebagai panutan. Nah, kita tidak bisa serta-merta dalam tradisi masyarakat ini merubah secara cepat. Nah, jadi budaya, tradisi itu harus dirubah pelan-pelan ya, melalui evolusi ya, bukan revolusi ya. Kalau revolusi kita ya justru kayak pimpinan demo kan, koar-koar kayak gitu ya, justru nanti hasilnya tidak baik kayak gitu. Nah, ini sebetulnya sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, dari zaman para wali. Mereka dengan pelan-pelan masuk ke dalam ranah budaya, dalam ranah seni, ya kan, sosial masyarakat, untuk memberikan perubahan-perubahan di masyarakat, tapi tidak secara frontal. Nah, gitu. Kalau secara frontal justru menjadi mudarat yang sangat besar di masyarakat, dan akhirnya tujuan kita untuk baik itu akhirnya tidak tercapai karena cara-cara yang kita lakukan adalah cara yang kurang baik. Nah, itulah mengapa kita itu harus mengutamakan adab daripada ilmu. Nah, sebab karena
ketika kita melakukan sesuatu di masyarakat agar kebaikan kita ini itu bisa dirasakan. Nah, kalau sudah kebaikan kita bisa dirasakan, maka ilmu yang kita ada dalam diri kita ini juga bisa tersalurkan sedikit demi sedikit. Pemahaman kita juga bisa kita berikan kepada masyarakat sedikit demi sedikit dan bisa diterima. Nah, tapi kalau di awal-awal kita sudah membuat sebuah pergolakan, nah nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang akan repot, ya kan? Ya, jadi seperti itulah mungkin barangkali kepada Bang Marcel. Nah, saya sangat mendukung ya dengan cara misi ya. Nah, dengan misinya untuk memberantas praktek-praktek perdukunan yang dilakukan oleh oknum dukun yang tidak baik, yang ingin mengutamakan kepentingan pribadi dengan memakai trik-trik sulap, dengan memakai trik-trik sihir, kemudian dikatakan sebagai ilmu kesaktian, ilmu kejadukan dan lain sebagainya, padahal itu semuanya bullshit. Tapi dengan catatannya dengan cara yang beradab, dengan cara adab yang baik, dengan cara yang bisa diterima oleh semua kalangan. Bahkan bila perlu oknum dukun ini kita rangkul dulu, Bang. Jadi dirangkul, jangan dipukul. Nah, kalau dipukul nanti malah menjauh dan membuat perselisihan, dan akhirnya tujuan kita untuk baik tadi, tujuan untuk mengedukasi tadi malah tidak tercapai karena cara yang kita lakukan justru menjadi permasalahan. Nah, jadi mungkin ini saran-saran saya barangkali kepada Bang Marcel agar bisa dipertimbangkan. Nah, kalau untuk keajaiban sendiri ya Bang Marcel, saya orangnya juga logis ya, berpikir logis. Nah, tapi disinilah kadang-kadang kita juga harus memerlukan agama ya. Jadi agama itu kan menjadi sebuah dogma. Yang namanya dogma itu sesuatu yang harus kita percaya. Misalnya kita percaya kepada alam gaib ya kan, percaya kepada adanya jin, bukan percaya dengan jinnya, bukan, tapi percaya kepada alam gaib ataupun kepada jin. Itu kan sebuah dogma. Nah, kalau dalam Islam kita kan ada namanya rukun iman. Jadi kita tidak pernah lihat kayak apa jin, tapi kita harus percaya, ya kan? Nah, begitu juga dengan keajaiban-keajaiban, ya kan? Dengan yang namanya karomah, ya. Nah, kalau karomah itu kan dimiliki oleh para wali. Nah, terus apalagi kalau manusia biasa ya kayak kita ini ya irhas ya dan maunah ya. Nah, maunah ya yang pada umumnya maunah ya. Nah, itu yang disebut orang sebagai ilmu kesaktian. Nah, tapi sebetulnya tidak seperti itu ya. Yang namanya maunah ataupun karomah ataupun mukjizat itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu ya dari Allah ya. Itu orang yang dipilih ya, kekasih Allah lah bahasanya. Tapi dengan catatan itu tidak bisa dipertontonkan ataupun tidak bisa dites, Bang. Nah, jadi saya bukan membela Gus Samsudin atau siapa saja ya. Tidak bisa dipertontonkan ya, sekali lagi kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah tadi tidak bisa dipertontonkan di depan umum. Nah, sekalipun misalnya seorang kiai, seorang ustadz, seorang gus misalnya berada di sebuah lapangan, karena saya dulu pernah ya pengalaman ya. Waktu saya masih SMP, saya nonton bagaimana ada oknum kiai ya, itu melakukan pertunjukan di lapangan. Waktu itu di lapangan bola Teluk Melano. Jadi pertunjukan kebal bakar, kebal bacok ya, dan beberapa pertunjukan atraksi yang lainnya. Nah, ini saat itu dilakukan ini oleh oknum kiai ini, tapi kemudian nanti setelah pertunjukan itu beliau kemudian terus jualan aksesoris, jualan obat ya kan, terus jualan jimat dan lain sebagainya. Nah, saat itu sebetulnya dalam hati saya, karena saya sudah sedikit belajar ya tentang bagaimana kriteria karomah, maunah, terus kemudian mukjizat ya kan. Nah, saya meyakini bahwa ini hanya trik ya, sebetulnya hanya trik sulap, ataupun ya seperti Bang Marcel bilang lah kan, itu trik sulap ya, trik sulap sebetulnya. Cuman kesannya itu kayaknya dia memiliki kesaktian ya kan. Nah, terus akhirnya saya
ikuti beliau itu sampai 3 tempat ya, di lapangan bola Mano, kemudian di Ketapang itu ada di Sepakat, terus ada lagi di Kongsi 8. 3 kali saya ikut Bang. Jadi berulang-ulang ditunjukkan. Nah, kriteria ini bukan termasuk karomah ya. Ini adalah permainan saja, trik-trik saja ya. Ya misalnya kan dibakar, nanti ya kayak gitu lagi, nanti di tempat lain kayak gitu lagi. Nah, kalau yang namanya mukjizat ya, misalnya contoh kayak apa? Nabi Ibrahim ya kan. Nabi Ibrahim itu kan mukjizatnya dibakar dalam api ya. Itu tidak mempan ya. Jadi itu kejadiannya cuma sekali dan dalam kondisi kepepet. Nah, kalau tidak kepepet ya Allah tidak akan memberikan. Nah, karena yang namanya mukjizat itu ya, itu diberikan oleh Allah kepada apa? Hambanya tadi, kepada nabi ya. Kalau mukjizat khusus kepada nabi dan rasul ya. Itu hanya sekali ya. Kalau diberikan terus-menerus, wah nanti keenakan. Nah, mungkin kayak gitu. Makanya agama diturunkan ya, itu juga untuk memberikan panduan kepada manusia supaya manusia ini berpikir, tidak malas ya kan, supaya berusaha. Nah, kecuali dalam kondisi kepepet. Nah, disitulah makanya ada peran Tuhan ketika kita dalam kondisi pepet. Makanya kita disuruh ibadah, disuruh mengingat Tuhan supaya apa? Hati kita tenang, ya kan? Dari ibadah tadi hati kita tenang, melahirkan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin kemudian akan menghasilkan kejernihan pikir dan perilaku kita akhirnya menjadi perilaku yang baik. Nah, itu yang menjadi poinnya. Nah, jadi tidak bisa yang namanya maunah ya kan, itu dilakukan yang sering-sering gitu kan. Kalau udah sering dilakukan itu bukan maunah lagi, bukan karomah lagi, tapi itu trik sulap ya. Ini siapa saja ya yang melakukan ini ya. Jadi dari awal aja saya juga sudah tahu sebetulnya di YouTube saya tidak perlu sebut nama ya. Dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya juga ada yang buat konten seperti itu, tapi ya dengan niat ya hanya untuk hiburan saja sebetulnya. Itu bukan untuk mencari mencari rezeki dari situ ya. Kalau saya lihat itu untuk hiburan saja, tapi bukan untuk menipu. Nah, sehingga kita masih bisa mentoleransi. Nah, seandainya ada sesuatu yang ini ya, kita cukup ingatkan dengan cara yang baik gitu kan. Jangan dengan cara-cara yang justru membuat nilai-nilai permusuhan di kedepan harinya nanti. Nah, jadi seperti itu Bang Marcel dan para subscriber, para penonton semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan saya berharap ya untuk kita saling memahami, jangan kita masuk ke dalam rel yang bukan rel kita ya. Kalau misalnya Bang Marcel disulap, ya urus saja disulap tadi, ya kan. Yang untuk ilmu gaib, ya kan, misalnya kayak Gus Samsudin, kayak Kang Ujang Bustomi, ya memang ranahnya di ilmu gaib, ya kan. Nah, tapi dalam level batasan-batasan tertentu, jangan kita masuk terlalu jauh. Boleh kita mengingatkan Bang, ya, boleh kita mengingatkan, tapi dengan cara yang santun. Nah, dengan cara yang beradab supaya orang yang melihat pun, para pengikut-pengikut Abang dan pengikut-pengikutnya Gus Samsudin ini juga bisa melihatnya dengan jernih. Nah, Abang kan juga sebagai panutan kan, sebagai orang yang sudah star lah ya, udah jadi artis kan. Jadi orang kalau sudah jadi artis artinya sudah bisa menjadi panutan. Nah, nanti kalau Abang ini seperti ini, Gus Samsudin juga seperti itu ya kan. Pengikutnya kan banyak. Nah, nanti akhirnya jadi tidak baik, bentrok ya kan. Nah, bentrok, saling hujat ya kan, saling caci maki. Ya kapan selesainya? Nah, kita sebagai orang yang artis tadi ya kan, Bang Marcel sebagai artis tadi harusnya beri contoh. Nah, beri contoh, ayo kita perbaiki. Jadi masih belum terlambat lah, sebetulnya belum terlambat. Ya, mungkin juga saya dapat memaklumi lah karena jiwa muda kan, jiwa muda yang menggebu-gebu, jiwa muda yang masih ingin eksistensi lah ya. Saya pun juga pernah kayak gitu. Dulu
sedikit pengalaman ya, waktu saya itu kuliah itu pernah masuk dalam satu organisasi. Nah, di mana satu organisasi itu sangat konservatif ya, organisasi agama ya, sangat konservatif untuk melakukan sebuah perubahan nilai di masyarakat. Nah, sehingga saya waktu itu karena semangat untuk memperbaiki itu sangat tinggi. Nah, saya melakukannya dengan cara yang frontal. Nah, pertama kali saya itu justru kepada orang tua. Jadi orang tua melakukan tradisi-tradisi ritual keagamaan seperti misalnya yasinan, tahlilan, yang rutinitas lah ya, yang umum di masyarakat. Saat itu justru saya tentang karena akibat dari semangat berdakwah lah ibaratnya pada saat itu kan, semangat berdakwah. Wah, ini bid'ah Pak, saya bilang kayak gitu kan. Nah, terus orang tua saya ini terkejut lah, ini anak kok baru kemarin sore kok udah nyeramai bapaknya dibilang amalannya bid'ah. Wah, waktu itu saya sempat juga sampai sampai mengeluarkan pokoknya mengeluarkan ini kitab-kitab lah. Saya bilang, wah, ini nggak ada dulu diajarkan Nabi segala macam. Wah, itu lama juga itu saya. Jadi akhirnya saya terus kemudian diingatkan, jadi tersadar, kamu itu maksudnya itu jangan kayak gitu. Itu biar gimana pun orang tuamu, ya kan? Kamu tidak layak untuk kayak gitu. Nah, saya diingatkan. Akhirnya saya juga merasa, ini tidak benar ini cara kayak gini. Masa sih seorang anak su'ul adab ya, istilahnya itu su'ul adab kepada orang tua, kan orang tua yang membiayai kita kan. Nah, saya untuk ilmu tuh dibiayai oleh orang tua, tapi malah justru saya melakukan hal kayak gitu. Jadi ini bertentangan dengan hati nurani ya. Jadi agama yang berlebihan pada saat itu membuat saya justru malah pernah memusuhi orang tua dan juga memusuhi lingkungan yang melakukan tradisi-tradisi ritual keagamaan ya. Nah, akhirnya terus saya jadi sadar, ternyata saya ini salah ya, karena sesuatu yang bertentangan dengan diri saya secara hati nurani pada saat itu yang membuat akhirnya saya tersadar. Ternyata agama bukan hanya soal bagaimana penegakan syariat, tapi juga harus ada mengutamakan bagaimana unsur-unsur kemanusiaan ya. Bagaimana hubungan kita kepada orang tua ya kan, bagaimana hubungan kita secara sosial dan masyarakat. Jadi bukan urusan agama itu bukan hanya urusan perkara syariat, kita menegakkan syariat gitu ya, bukan, tapi pertimbangannya banyak sekali ya. Dan ini tidak bisa saya jelaskan secara detail, yang jelas itu melalui perjalanan hidup yang akhirnya membuat saya tersadar. Nah, begitu ya, para sahabat semua. Dan Bang Marcel, salam sekali lagi, salam dari Kalimantan Barat. Nah, jika ingin ke sini membuktikan bahwa dukun, tidak semua dukun itu jelek ya, silahkan datang ke Kalimantan Barat. Nanti bisa kita lakukan penjadwalan untuk ketemu Pak Dukun yang banyak baik-baik. Di sini rata-rata 100% di tempat saya ini masih sangat baik dukun di sini, dan ikhlas melakukan pelayanan terhadap semua masyarakat, tidak memungut biaya sedikit pun dan tidak ada modus-modusan sedikit pun. Jadi kalau mau membuktikan kepada Bang Marcel ya, Bang Marcel membuktikan ya tentang dukun, silakan datang ke sini. Kami sangat terbuka sekali kepada semua orang, kepada semuanya. Kita bisa bersaudara, bisa jalan ke sini. Saya sangat bersyukur sekali. Mungkin demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata saya. Tidak bermaksud untuk melukai para sahabat semua, tapi ini dalam rangka untuk kita bisa sama-sama berintrospeksi diri. Nah, ini termasuk juga untuk saya. Nah, barangkali saya juga dulu banyak sekali kesalahan-kesalahan saya, sehingga saya mungkin bisa sedikit membagi pengalaman kepada para sahabat-sahabat semua. Nah, demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.